itu apa, kemudian body habitusnya, tipe-tipenya ya, kemudian bagian-bagian dari lambung mulai dari kardiak, fundus, body sama pilorik yang menuju ke duodenum. Nah, sekarang kita bahas duodenum. Duodenum ini merupakan awal dari usus halus ya. Karena duodenum itu sudah merupakan bagian dari usus 12 jari atau yang disebut duodenum. Awal dari usus halus yaitu duodenum. Duodenum ini merupakan bagian pertama setelah dia dari lambung, di mana dari lambung itu ada klepnya yang disebut apa kemarin klep untuk dari lambung ke duodenum itu ada semacam yang bisa membuka dan menutupnya, kemudian baru masuk ke antrum piloricum ya, kemudian masuk ke duodenumnya. Nah, duodenum ini memiliki panjang 20 sampai 25 cm dan merupakan bagian yang luas dari isi usus halus atau lambung dari isi lambung kecil. Jadi maksudnya duodenum ini merupakan bagian yang luas dari isi lambung kecil. Maksudnya ini adalah bagian menuju ke usus kecil ya maksudnya. Jadi duodenum itu kan bagian dari usus halus ya atau usus kecil. Nah, usus kecil ini awal dari lambung itu menujunya kan awalnya ke usus kecil itu bagiannya namanya duodenum. Duodenum ini terdiri dari 4 bagian, ada bagian atas, ada bagian kanan, ada bagian kiri, dan ada bagian bawah. Superior, descending itu kiri, ascending itu kanan, inferior itu bawah. Atau bagian horizontal atau bagian bawah. Kita lihat anatominya dari lambung, dari duodenum. Nah, ini stomach. Stomach itu sama dengan lambung juga, sama dengan gaster, sama dengan mag ya. Nah, jadi di sini sudah merupakan suatu organ yang menjadi sistem untuk terjadinya suatu uh, makanan yang dicerna itu mau kemana ya, karena di sini sudah ada fungsi dari gallbladder, kemudian ada fungsi dari pankreas, kemudian nanti semua itu diolah akhirnya nanti bisa masuk ke menuju usus penyerapan dari makanan yang sudah dihancurkan di lambung. Nah, di sini kan antara ini tuh namanya kemarin yang kita lihat dari lambung ini menuju ke duodenum ini kan ada klepnya ya. Kapan di sini klepnya bisa membuka dan menutup, kemudian baru akan mengisi duodenum. Nah, pada waktu di sini sebetulnya ada proses nih, proses dari pankreas itu sendiri terhadap makanan yang dicerna. Nanti kalau Ibu lihat ada videonya, Ibu sampaikan videonya bagaimana mulai makanan masuk dari mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, kemudian di duodenum. Sebelum ke duodenum, di sini ada proses yang mana si pankreas ini yang akan menghasilkan gula ya. Kemudian di sini ada berproses ya, intinya nanti pada akhirnya makanan itu akhirnya masuk ke penyerapan nanti sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh akhirnya masuk ke sistem peredaran darah seperti itu. Kemudian indikasi pemeriksaan, indikasi itu alasan dilakukan pemeriksaan mag duodenum, pertama adanya indikasi ulcus pepticum. Ulcus pepticum ini biasanya terjadi pada kurvatura mayor. Nah, jangan disepelein, namanya indikasi dari ulcus pepticum ini bisa sampai terjadi kematian. Ini ulcus pepticum ini awalnya dari apa? Dari mag yang kronis. Mag yang kronis terjadi lukanya sampai menjadi luka parah ya. Luka parah itu artinya borok. Borok itu akhirnya bisa menimbulkan bakteri yang ada di boroknya ini masuk ke sistem peredaran darah. Dan akhirnya ini kasus indikasi ulcus pepticum bisa terjadi sampai ke kematian ini. Jadi luka di lambung ini kalau yang sudah parah ya bisa sampai terjadi ke kematian. Kenapa? Karena lukanya ini menimbulkan borok
boroknya itu akhirnya luka yang lebih parah dari hanya luka ya, terjadi borok itu kan. Nah, ini yang disebut ulkus peptikum. Kemudian indikasi yang berikutnya adalah divertikulitis. Divertikuli itu artinya apa? Terjadi berbentuk lipatan-lipatan ya jadi bergerigi ya yang kemarin Ibu sampaikan, jadi seperti bergerigi di bagian di bagian lambung ya. Jadi permukaannya tidak licin tetapi dia membentuk gerigi-gerigi dari bagian lapisan si lambung itu sendiri. Kemudian adanya gastritis. Gastritis itu artinya radang di lambung ya. Kemudian indikasi yang berikutnya adalah tumor. Tumor itu bisa ada di gaster atau bisa juga di duodenum. Kemudian bisa jadi adanya karsinoma. Karsinoma apa bedanya dengan tumor? Ada yang tahu? Halo? Halo? Ada yang tahu apa itu tumor dan karsinoma bedanya? Kalau karsinoma kanker bukan, Bu? Iya. Kalau tumor belum tentu. Belum tentu kanker. Ya. Jadi karsinoma itu awalnya dari tumor. Tapi karena tumornya ini bisa metastase kemana-mana, nah maka jadinya disebut karsinoma. Karsinoma itu nama lain dari cancer, kanker. Kanker itu awalnya dari tumor, tetapi tumornya ganas karena disebut apa ganas karena dia bisa kemana-mana menyebar, cepat menyebarnya. Misalnya awalnya primernya ada di mame, kemudian bisa saja dia metastase sampai ke paru, sampai ke ginjal, sampai kemana-mana, terserah nanti ini sel-sel yang membelah cepatnya itu dia kemana nempelnya. Nah itu yang disebut karsinoma. Jadi kalau misalnya dikatakan, oh ini tumor, tumor itu bisa jadi ganas, bisa jadi jinak ya. Kalau yang jinak ya disebut tumor aja, tapi yang ganas jadi karsinoma namanya. Paham nggak maksud Ibu? Paham, Ya, Bu. jadi artinya tumor yang ganas yaitu sama dengan karsinoma atau sama dengan kanker. Tumor yang ganas. Tumor yang jinak artinya tumor yang tidak metastase, tidak pindah-pindah kemana-mana. Bisa diangkat selesai lokal di situ saja. Tetapi kalau karsinoma diangkat dari primer, tahu-tahu sudah ke mana-mana menyebar. Nah itu yang disebut cancer dan itu hitungannya sangat cepat waktunya karena dia cancer itu pembelahan selnya tidak normal atau abnormal. Harusnya pembelahan sel itu 1, 2, 2, 4, kalau karsinoma 2, 8, 16, 32, 54, nah gitu, sangat cepat. Nah inilah makanya dia bisa kemana-mana karena pembelahan sel yang abnormal, tidak normal. Itulah yang disebut dengan karsinoma atau cancer. Berikutnya bahan kontras yang digunakan pada pemeriksaan magduodenum kontras positif yaitu berupa barium sulfat dengan perbandingan viskositasnya 1:4. Kemudian kontras media negatifnya yaitu berupa natrium bikarbonat dan asam sitrun atau dalam bentuk sudah kapsul atau tablet yang dinamakan EZ gas. Berikutnya, persiapan pasien. Pertama, pasien puasa. Ya, berarti ini pada pemeriksaan magduodenum beda dengan pemeriksaan esofagus ya. Pada pemeriksaan magduodenum ada persiapan yang dilakukan oleh pasien, yaitu apa? Pasien dipuasakan, yaitu tidak makan dan minum kira-kira 5-6 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian tidak merokok. Kalau ingin hasilnya lebih bagus, yang dikatakan puasa itu artinya sehari sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien sudah tidak makan makanan yang mengandung serat. Artinya sudah
di preparing atau di prepare untuk sebelum melakukan pemeriksaan dia hanya makan makanan bubur kecap saja, tidak banyak dikasih yang mengandung sayur-sayuran ya, karena itu banyak mengandung serat kalau sayuran. Tujuannya apa? Dipuasakan supaya hasil gambaran di dalam lambungnya tidak terlalu banyak serat yang nanti akhirnya akan menimbulkan kerancuan ya. Karena kalau ini kan duodenum yang akan diperiksa jadi belum masuk ke usus ya. Jadi walaupun di lambung tapi kan lambung itu tempat transitnya makanan. Jadi kalau misalnya dikasih yang berserat di samping lebih lama dalam mengaduk-ngaduk dan menghancurkannya itu juga nanti akan memberikan gambaran yang tidak bersih gitu. Makanya di-prepare dengan cara sehari sebelum dilakukan pemeriksaan pasien hanya dikasih bubur kecap saja. Kemudian baru malamnya puasanya karena malam kan dia juga tidur, yaitu dipuasakan. Kemudian kalau memang lebih bagus lagi diberikan, tapi untuk magdodenum tidak sampai diberikan untuk obat pencaharnya ya. Jadi hanya dipuasakan sebelum dilakukan pemeriksaan 5 sampai 6 jam. Dan pasien disarankan untuk tidak merokok dan tidak banyak bicara. Kemudian premedikasi antispasme lambung misalnya Buscopan. Premedikasi diberikan yaitu obat antispasme lambung. Obat apa yang diberikan yaitu contohnya Buscopan. Buscopan ini sebagai obat untuk antispasme lambung. Berikutnya, prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan pada pemeriksaan magdodenum dengan kontras tunggal. Pertama, jadi bisa dilakukan kontras tunggal atau dengan kontras ganda ya. Yang akan dibahas terlebih dahulu adalah pasien dengan pemeriksaan kontras tunggal. Apa yang harus dilakukan pada prosedur pemeriksaan ini? Pertama, pasien diposisikan irek, kemudian diinstruksikan untuk menelan 2-3 teguk barium sulfat. Kemudian dengan dikontrol fluoroskopi, diamati bentuk, ukuran, dan posisi dari gaster. Karena kita sudah bicara body habitus ya, masing-masing orang posisi gasternya bisa berbeda-beda ya. Bisa lebih ke atas, bisa normal, tengah, bisa juga lebih ke bawah, sesuai yang sudah dipelajari. Makanya kita bisa tahu si A, si B posisi gasternya seperti apa, atau masuk ke kategori tipe gaster yang seperti apa, apabila sudah dilakukan pemeriksaan ya. Kalau dia belum tidak punya indikasi ya kita tidak tahu bentuk gaster saya ada di mana, posisinya seperti bentuknya seperti apa, posisinya ada di mana. Kemudian berikutnya, bahan kontras biasanya akan mengisi duodenum. Bila ada jeda waktu dimungkinkan lambung pasien bisa spasme. Kemudian berikutnya foto-foto radiografi segera dibuat sebelum bahan kontras masuk ke yeyenom. Berikutnya, untuk pemeriksaan teknik kontras ganda, teknik ini memiliki keuntungan dalam menegakkan diagnosa. Apa keuntungannya untuk kontras ganda? Karena lesi yang kecil yang ada di dinding mukosa lambung dapat digambarkan lebih jelas dengan adanya kontras ganda. Yang Ibu sampaikan di minggu lalu pada waktu pemeriksaan esofagus bahwa apabila kontras itu melumuri bagian yang luka, kemudian masuk kontras ganda warnanya hitam, maka yang antara luka yang terlumuri barium dengan kontras ganda udara itu akan memperjelas, memberi gambaran kontras bahwa di situ letak indikasi yang sangat kecil. Kecuali kalau misalnya indikasinya besar karena ada obstruksi adanya struktura atau adanya divertikuli sehingga itu tidak dilakukan. Kalau
Seperti itu. Berikutnya, setelah diposisikan rekum di cara merata bariumnya kalau ada luka daripada yang enggak gitu kan. Ini intinya kenapa perlunya merata di bagian lambung itu supaya apabila ada sesuatu yang indikasi yang kecil itu bisa dilihat. Nah, nanti apabila yang hal-hal yang besar indikasinya mungkin hanya cukup kontras tunggal, tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang dicurigai dan itu tidak kelihatan, maka dilakukan dengan kontras ganda. Tetapi tetap dengan cara pasiennya dilakukan membolak-balikan tubuhnya supaya barium sulfat atau kontras positifnya bisa merata melapisi mukosa yang ada di lambung. Kemudian pasien berikutnya minum effervescent powder atau dalam bentuk bisa dalam bentuk effervescent powder atau juga bisa dalam bentuk kapsul yang akan menghasilkan karbon dioksida di dalam lambung, atau yang dimaksud kapsul yang bisa menghasilkan karbon dioksida ini bisa dalam bentuk EZ gas, yaitu tujuannya untuk memberikan gambaran dari kontras negatif atau udara bisa keluar dari kapsul tersebut. Kemudian berikutnya foto-foto radiografi dibuat pertama dalam proyeksi AP. Apa yang harus dilakukan pada proyeksi AP? Pertama, pasien prone, kemudian kepalanya rileks, mid sagitta lain kira-kira 7 cm di sebelah kanan garis tengah meja pemeriksaan, central ray-nya vertikal, central point-nya setinggi pilorus, bila pasien prone kira-kira setinggi pertengahan umbilikus dengan processus typhoideus. Disitulah diperkirakan setinggi pilorus. Pilorus itu apa? Pilorus itu peralihan dari lambung menuju ke duodenum. Bila pasien irek, central point kira-kira 3 inci di bawah titik tersebut. Expose pada saat pasien tahan nafas setelah ekspirasi penuh. Jadi, kenapa pasien diinstruksikan tarik nafas, keluarkan, tahan. Artinya apa? Pasien dalam kondisi full ekspirasi. Tujuan dari full ekspirasi apa? Ada yang tahu? Pada pemeriksaan ini? Halo? Halo? Ada yang tahu tujuan apa itu dilakukan pada waktu ekspirasi, expose-nya? Full ekspirasi artinya tarik napas, keluarkan, tahan, baru expose pada waktu pengambilan proyeksi AP. Apa sih tujuan full ekspirasi pada pemeriksaan ini? Mungkin agar tidak ada udara yang tersisa, Bu. Di dalam tidak ada udara yang tersisa. ya, Jadi meminimalkan. Selain itu apa? Meminimalkan udara ya dengan dikeluarkan. Tapi kan udara tersebut sebetulnya diperlukan. ya, Maksudnya ini udara yang dari pernafasan ya. ya. Bukan udara yang efek dari diberikan EZ gasnya ya. Karena beda fungsi. Ada yang bisa lebih mengena nih jawabannya, kayaknya tadi belum tepat. Kalau diafragmanya, Bu, karena kalau ekspirasi diafragmanya melengkung ke atas. Melengkung ke atas. Selain itu, memberikan gambaran apa? Luas lapangan dari abdomen lebih
Lebih besar. Ya, lebih besar. Nah, jadi luas lapangan pada waktu ekspirasi itu memberikan pada waktu ekspirasi atau inspirasi kalau luas lapangan di abdomen lebih besar. Coba diingat lagi. Ekspirasi, Bu. Ekspirasi, oke. Itu. Kemudian salah satu lagi ada yang membuat kenapa proses pada waktu pemeriksaan ini full ekspirasi. Alasannya ada lagi. Coba ada yang bisa jawab? Meminimalkan apa? Terjadinya? Halo? Ada yang tahu? Jadi kenapa pada waktu pemeriksaan ini pasien diinstruksikan tarik nafas, keluarkan, tahan? Tujuannya adalah meminimalkan pergerakan atau sebagai fiksasi pada bicara waktu tahan, tidak bernapas. Nah, itu akhirnya dapat dijadikan sebagai keuntungan kita meminimalkan pergerakan dari pasien. Karena apa? Kalau begitu kita pandu tarik nafas, keluarkan, tahan, artinya pasien dalam kondisi siap untuk difoto dalam kondisi tidak bergerak. Jadi artinya apa? Expose pada saat full ekspirasi ini tujuannya salah satunya adalah meminimalkan pergerakan. Karena apa? Kalau terjadi pergerakan maka bisa terjadi kekaburan dari hasil gambaran. Seperti itu ya. Berikutnya kriteria gambar. Pertama, diafragma harus tergambar untuk memperlihatkan barium sulfat di dalam esofagus bagian distal. Kedua, tujuannya untuk mengevaluasi adanya hernia hiatus dari lambung. Kemudian yang ketiga, seluruh gambaran gaster dan duodenum harus tercakup. Yang keempat, tidak terjadi rotasi tubuh. Nah, salah satunya disiasati dengan meminimalkan pergerakan atau terjadinya rotasi tadi dengan tarik nafas, keluarkan, tahan. Artinya pasien dalam kondisi siap dipoto, dalam kondisi siap dipoto tidak bergerak ya tadi dengan dipandu full ekspirasi. Berikutnya adalah posisi RAO. RAO ini pasien diposisikan right anterior oblique dengan sisi kiri yang oblik 40-70 derajat. Sisi kiri tubuh diganjal oleh spons, kemudian lengan kiri diangkat dan diletakkan di bagian kepala, lengan kanan lurus di samping tubuh, lutut sedikit difleksi yang kiri, mid sagittal lain berada kira-kira 7 cm di sebelah kanan dari garis tengah meja pemeriksaan, central ray-nya vertikal, central point pada pylorus atau diperkirakan antara pertengahan dari sifoidius dengan umbilicus, kemudian eksposi saat pasien tahan nafas setelah ekspirasi penuh. Tarik nafas, keluarkan, tahan. Jadi pada waktu ekspirasi penuh ya. Kriteria gambar, esofagus, distal, dan fundus harus tergambar. Esofagus bagian bawah dan fundus bagian lambung harus tergambar. Antrum piloricum berarti itu baru udah menuju ke bagian bawah menuju duodenum ya. Antrum piloricum, bulbus duodeni terisi barium sulfat dan duodenal loop harus saat posisi terbuka. Duodenal loop itu pada waktu pengisian dari lambung yang Ibu bilang ada klepnya itu harus dalam posisi terbuka mengisi menuju duodenum. Berikutnya posisi lateral. Pada pemeriksaan magduodenum, pasien diposisikan lateral rekumben pada sisi kanan tubuh, kemudian pertengahan antara mid axillary line dan tepi anterior abdomen diletakkan pada garis tengah meja pemeriksaan, kedua lutut fleksi dan superposisi, kemudian lengan difleksi pada siku dan diletakkan di atas kepala, central ray vertikal dan central point pada pylorus.
Berikutnya, eksposi sama, tarik nafas, keluarkan, tahan, atau pada waktu pasien full ekspirasi. Kriteria gambar, seluruh lambung tergambar, antrum piloricum dan bulbus duodeni terisi barium sulfat. Berikutnya adalah posisi LPO. Pasien diposisikan supine, mid sagittal lain pada garis tengah meja pemeriksaan, karena ini LPO berarti posisinya supine ya. Kemudian sisi kanan diangkat kira-kira 20 derajat diganjal dengan spons, kemiringannya atau obliknya 20 derajat. Kemudian lengan kirinya lurus, lengan kanan di depan badan atau di depan dada. Central ray-nya vertikal, central point-nya pada crista iliaca, expose saat pasien tahan nafas setelah full ekspirasi. Kriteria gambar, gambar harus mencakup seluruh gaster, esofagus bagian distal, dan duodenal loop. Duodenal loop artinya keseluruhan gaster dari awal sampai menuju duodenum harus terlihat. Fundus terisi barium sulfat, antrum piloricum dan bulbus duodeni terisi kontras media negatif. Untuk posisi pasien AP, pasien supine, pertengahan antara mid sagittal lain dengan sisi kiri tubuh berada pada garis tengah meja pemeriksaan, central ray-nya vertikal, central point-nya pada pilorus, kriteria gambar, seluruh gaster dan duodenal loop akan terlihat. Kemudian tampak juga gambaran kontras ganda pada pilorus dan bulbus duodeni. Nah, ini adalah hasil gambaran dari pemeriksaan lambung atau gaster menuju ke duodenal. Nah, ini malah udah ada yang masuk ke usus halus. Nah, ini yang disebut duodenum. Ini yang duodenumnya ke sininya ya. Ini peralihan dari lambung menuju duodenum. Seperti ini ya. Setelah duodenum kan masuk ke usus halus. Nah, ini adalah kontras tunggal hanya barium saja. Ini kontras tunggal hanya barium saja. Nah, ini sudah ada kontras dengan ganda, yaitu percampuran antara yang negatif dengan yang positif. Nah, tujuannya apabila sesuatu ada hal yang terlihat ada indikasi, maka kontrasnya akan kelihatan antara yang ada indikasi dengan memberikan gambaran dari kontras negatif dan positif, sehingga apabila ada hal-hal yang kecil seperti ini pun dengan adanya suasana warna hitam, sehingga yang ada indikasinya bisa terlihat jelas. Ini adalah gambar radiologi atau gambaran secara radiografi dari pemeriksaan OMD. Nah, ini adalah bagian dari esofagus, kemudian di sini menuju ke lambung. Nah, di sini ini ujung dari esofagus, ini awal dari lambung, ini pada pemeriksaan double kontras. Di sini ini menuju ke duodenum, di sini ada duodenolob atau yang disebut antrum piloricum, dan di sini apa sih kemarin salurannya ya, kardiaknya atau apa gitu di sini. Nah, kemudian ini adalah full barium dalam posisi erect, kemudian ini bisa kalian lihat ini pada posisi prone lambung, ini pada posisi supine. Ini nomor 1 pada posisi sedikit oblik kanan, nomor 2 posisi lambung dalam posisi AP, yang nomor 3 posisi lambung dalam posisi sedikit oblik kiri, dan ini dalam posisi oblik kiri, posisi lambungnya. Nah, ini adalah hasil gambaran dari lambung ya, lambung di mana ini kontrasnya yang masuk belum banyak, kemudian ini hasil gambaran yang diperlihatkan pada pemeriksaan magduodenum.
Ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan terkait pemeriksaan magdodenum, baik dari segi prosedur pemeriksaannya atau hasil gambarannya atau kontras medianya, silakan. Ya, ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Masih? Ya. Ada yang mau ditanyakan atau cukup paham? Boleh, kita sharing aja di sini. Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Jadi indikasi-indikasinya tadi gastritis atau orang sering menyebut sakit mag gitu ya. Nah, gastrit. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau memang sudah jelas semua? Kalau sudah, hah? Sudah jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas berarti untuk pertemuan hari ini cukup saja dulu. Untuk pertemuan berikutnya baru kita masuk ke materi baru ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Setelah Ibu masih ada mata kuliah apa? Ada Mbak Sinta, Bu. Jam berapa? Masih waktunya masih ya? Masih 9.40 kan ya sebetulnya. Iya, Bu. 94. Coba pada online, coba semua pada online. Vival